Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Kami hadir dengan layanan berkualitas, dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah. Mekatur selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, terpercaya dan terjangkau. Dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami melalui media podcast kami. Dan dengan dukungan brand ambassador kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Silahkan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Mekatur, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, layaklah kita terus-menerus meningkatkan kesyukuran kita kehadirat Allah. Kita tingkatkan juga kecintaan kita kepada Nabi dengan senantiasa mengucapkan salawat dan salam dan mengikuti tuntunannya dan petunjuk-petunjuknya. Dengan dua petunjuk yang agung, Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dengan As-Sunnah, maka itulah inti dari kehidupan kita agar dibahagiakan oleh Allah di dunia, dibahagiakan pula di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kembali bertemu dalam program Tadabbur Kalam yang insya Allah kita bahas ayat 138, 139, dan 140 surat An-Nisa. Apa saja yang dapat kita maknai dari tiga ayat tersebut? Ayat 138 mengingatkan orang-orang munafikin. Jangan sampai mereka merasa tenang. Karena Allah siapkan bagi mereka azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Kenapa mereka layak mendapatkan azab yang pedih di akhirat? Karena mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Apa yang mereka katakan berbeda dengan apa yang di dalam hati mereka dan apa yang mereka perbuat. Sehingga menyulitkan siapapun. Dan mereka itu kata Allah di dunia malah lebih dekat kepada orang-orang kafir sampai menjadikan mereka teman setia, sahabat dekat dan pemimpin selain dari orang-orang beriman. Jika ada orang beriman, didahulukan dari orang yang tidak beriman. Namun jika orang beriman sudah mendapatkan haknya, barulah kita juga memberikan hak kepada siapapun tanpa terkecuali. Orang-orang munafik lebih condong kepada orang kafir daripada orang beriman itu sendiri. Padahal Allah mengingatkan, sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Sebagaimana kita bersaudara dengan adik kita, kakak kita, abang kita, dengan keponakan kita, bersaudara. Kalau sudah bersaudara, mereka itu seperti satu tubuh. Jika anggota tubuhnya sakit, semuanya ikut sakit. Demikian juga saudara kita sakit, kita ikut sakit. Saudara kita bahagia pun kita ikut berbahagia. Allah ingatkan, apakah mereka mencari kemuliaan, mencari kebaikan itu dari mereka? Padahal Allah ingatkan, kemuliaan, al-izzah itu hanya milik Allah. Maka kita hanya minta kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dunia kita minta kepada Allah. Kemuliaan akhirat kita minta kepada Allah. Manusia tidak memiliki kemuliaan. Kalaupun ada kemuliaan, sebenarnya itu kemuliaan Allah. Maka jangan minta kemuliaan dari manusia. Jangan berharap kemuliaan dari manusia. Berharaplah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingatkan pula di ayat 140 bahwa di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, sudah Allah ingatkan, jangan bersama dengan mereka yang apabila mendengarkan kitab Allah, mereka menghina,
mereka mengingkari, mereka memperolok. Kalau ada satu majlis di mana mereka memperolok kitabullah, menghina kitabullah, fala taq'udu ma'ahum. Jangan sampai kita ikut duduk di situ. Jangan sampai kita ikut bermajlis bersama mereka yang menghina Al-Quran, menghina kitabullah. Karena kalau duduk bersama mereka, statusnya sama. Bahwa kita digolongkan oleh Allah, golongan orang-orang munafik yang mempersenda ayat-ayat Al-Quran apabila mereka mendengarkannya. Sebagaimana juga sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau orang menyerupai satu kaum, maka ia adalah sama dengan kaum tersebut. Apalagi babnya keimanan, babnya ibadah. Kita manut dan patuh kepada tuntunan Allah dan Rasulullah dalam keimanan dan ibadah kita. Kelak kata Allah, di hari kiamat Allah lah yang akan mengumpulkan baik orang-orang munafik maupun orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Sedangkan kita dikumpulkan di dalam surganya. Ancaman ini cukup berat karena Allah meyakini bahwa semua hambanya, Allah mengetahui hambanya itu dapat diingatkan, dapat dipesankan kebaikan. Namun jika kemudian sulit memperturutkan nafsu, ikut godaan setan, maka Allah mengumpulkannya di hari akhirat kelak, dikumpulkannya sesuai dengan amalnya. Orang yang baik dikumpulkan dengan sesama pelaku kebaikan, orang yang buruk dikumpulkan dengan sesama pelaku keburukan. Orang munafik dan orang kafir disamakan oleh Allah. Karena hakikatnya tidak beriman, hakikatnya tidak mencintai Nabi, hakikatnya tidak mau membantu sesama orang beriman, hakikatnya jauh dari keimanan. Namun mereka menampilkan seolah-olah beriman, atau lisannya mengatakan, tapi hatinya tidak meyakini. Apa yang dikatakan berbeda dengan sikap dan amal perbuatannya. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, kami berlindung agar kami terhindar dari sifat-sifat munafik. Itulah keburukan orang munafik sampai disamakan oleh Allah dengan orang kafir yang akan menghuni neraka jahanamnya Allah. Dengan 3 ayat tadi, 138, 139, dan 140, kita mendapatkan hikmah bahwa kita tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun, khususnya orang beriman. Kita tidak silo dengan apapun, kecuali orang itu memang orang bertakwa, dan hindari majlis-majlis di mana yang dibahas adalah keburukan dan kejelekan, di mana yang dipersendakan, yang dipermainkan adalah ayat-ayat Allah. Tadabbur kalam ini dalam rangka mengingat, memuliakan dan mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap bersama program Tadabbur Kalam by Mike Calter. Sahabat Mekatur, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan program Tadabbur Kalam kita, surat An-Nisa ayat 141 dan 142. Allah gambarkan di antara ciri orang-orang munafik yang tadi akan dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka di ayat 140. Di ayat 141 ciri-cirinya, mereka menunggu-nunggu apa yang terjadi kepada Nabi, terjadi kepada para sahabatnya. Kalau mendapatkan kemenangan,
mendapatkan banyak harta, mereka mengatakan, kami bersama kalian. Tapi kalau sebaliknya, orang-orang musyrik mendapatkan keuntungan, mereka katakan pula, kami bersama kalian. Sehingga mereka selalu mencari untung. Mereka selalu berusaha mendekat kepada siapapun yang memberikan keuntungan dunia. Sehingga Allah mengingatkan bahwa nanti di hari kiamat Allah akan putuskan berdasarkan amal. Bukan berdasarkan kecenderungan. Tapi amalnya, sikapnya, kejelasannya itu yang akan dihitung oleh Allah. Dan tidak akan pernah Allah memberikan kesempatan jalan agar orang-orang munafik tadi dapat mengalahkan orang-orang beriman. Allah yang jaga orang beriman dan Allah tidak menjaga orang-orang munafik. Karena sulitnya mengidentifikasi orang munafik. Allah siapkan jaminannya. Orang-orang munafik tidak akan dapat mengalahkan orang-orang beriman. Karena sebelum mereka mengalahkan, mereka akan berhadapan dengan keburukan-keburukan itu. Selanjutnya, orang-orang munafik adalah yang suka menipu Allah. Dan dia tidak menyadari bahwa Allah sebenarnya sedang menipu mereka. Yaitu membalas tipu daya mereka. Orang munafik itu kalau sholat pun mereka berdirinya malas-malas. Mereka berdirinya asal-asalan. Tidak mengikuti tuntunan. Yang penting selesai sholat. Bahkan mereka ingin dilihat oleh manusia. Mereka berbuat riya dengan amal ibadahnya. Dan tidak mampu mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Atau hanya sebentar. Orang beriman. Yadhkurunallaha katsira. Mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan, setiap tempat. Orang munafik itu tidak bisa mengingat Allah. Kecuali hanya sebentar. Kecuali hanya di tempat tertentu saja. Dalam keadaan tertentu saja. Maka kita diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang beriman. Berzikirlah mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Makna sebanyak-banyaknya itu tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi keadaan, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi lokasi. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, kita ingat Allah sebanyak-banyaknya. Karena mengingat Allah tidak ada syarat yang lebih luas daripada persyaratan yang lain. Ya, tidak berwudu boleh, dalam keadaan tidur boleh, dalam keadaan berbaring boleh, berjalan boleh, duduk boleh, semuanya boleh. Dalam keadaan tidak punya apa-apa pun boleh. Dalam keadaan kita, dalam keadaan susah pun boleh. Itulah alasan orang munafik tidak akan mampu mengingat Allah. Karena mereka justru berusaha untuk memadamkan api dan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran ringkas tentang orang-orang munafik yang dicirikan oleh Allah di surat An-Nisa 141 dan 142. Terutamanya mereka berusaha menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal Allah lah yang akan membalas tipu daya mereka tanpa mereka sadari. Mereka malas sholat. Mereka hanya pura-pura sholat. Mereka tidak mau berinfak. Mereka pula tidak dapat mengingat Allah. Kecuali sebentar. Kecuali hanya sedikit. Program Tadabbur Kalam ini salah satu bagian agar kita banyak mengingat Allah. Karena kita mengingat kalam Allah. Kita menghindarkan diri dari sifat-sifat orang munafik yang sangat tercela. Insya Allah, Tadabbur Kalam tetap dapat disaksikan melalui seluruh media sosial Mekatur. Tetap dibersamai oleh siapapun yang menginginkan keberkahan dan tambahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa ikuti terus semua media sosial Mekatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.